Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan limit. Kenapa pendahuluan? Karena kita memang belum akan masuk pada definisi limit secara formal. Jadi pada subbab ini kita akan pelajari bagaimana mendefinisikan limit secara intuitif. Oke. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 1 per x min 1. Anda bisa lihat bahwa fungsi ini tidak akan terdefinisi jika x-nya 1. Kalau x-nya 1 apa yang terjadi? Kalau x-nya 1 maka ini jadi 1 min 1 itu 0. Yang pembilang juga akan sama, ini 1 pangkat 3 jadi 1 min 1 itu sama dengan 0. Nah, jadi ini 0 per 0, dia tidak akan terdefinisi. Dengan demikian, fungsi fx ini hanya akan terdefinisi di semua bilangan real kecuali 1. Nah, kalau fungsi f-nya tidak terdefinisi pada x sama dengan 1, maka nilai fx-nya tentu tidak ada, kan? Nah, namun walaupun nilai fx-nya tidak ada, setidaknya kita bisa mencari tahu berapa nilai fx untuk x-nya mendekati 1. Jadi bukan untuk x sama dengan 1, tapi untuk x yang cukup dekat atau bahkan sangat dekat dengan 1. Kira-kira fx-nya berapa gitu. Nah, kita dekati x dari kanan. Jadi ini x, ini fx. Oke, kita coba mendekati x dari kanan. Oke, Anda bisa lihat di tabel. Untuk x yang cukup dekat dengan 1, kalau x-nya 1,1, maka fx-nya 3,31. Kalau x-nya 1,01, maka x-nya 3,0301. Kalau x-nya 1,001, jadi semakin mendekati 1, maka Anda bisa lihat bahwa fx-nya mendekati 3. Begitu juga kalau kita dekati x sama dengan 1 dari kiri. Kalau x-nya 0,9, fx-nya 2,71. Kalau x-nya 0,99, fx-nya 2,9701. Dan seterusnya. Anda bisa lihat semakin dekat x-nya dengan 1, maka fx-nya juga akan semakin dekat dengan 3. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk x yang semakin dekat dengan 1, maka fx-nya semakin dekat dengan 3. Jadi inilah yang dimaksud dengan definisi limit secara intuitif. Jadi limit fungsi f di C atau limit fungsi f untuk x dekat dengan C sama dengan L, artinya adalah jika x mendekati C, maka nilai fx-nya mendekati L. Nah, Anda bisa lihat di contoh yang tadi, untuk x-nya semakin dekat dengan 1, jadi limit x dekat dengan 1 dari fungsi f yang tadi, x pangkat 3 min 1 per x min 1, dia akan mendekati 3 fx-nya. Nah, gitu ya. Nah, Anda perlu mencatat bahwa f-nya tidak harus terdefinisi di x sama dengan c. Ya, seperti contoh ini kan, f-nya tidak terdefinisi pada x sama dengan 1. Tapi kalau misalkan f-nya ternyata terdefinisi, gimana? Ya, tidak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian diberikan definisi limit kanan dan limit kiri. Ini limit fungsi f untuk x mendekati c dari kanan sama dengan L, artinya
Jika X lebih dari C dan X mendekati C, maka Fx mendekati L. Maksudnya mendekati C dari kanan ya. Jadi dari kanan tuh diberikan tanda positif pada C-nya. Jadi kalau digambar pada grafik, ini C, ini X-nya mendekati C dari kanan. Dari sini saja, maka Fx-nya mendekati suatu nilai L, gitu ya. Misalkan di sini, ini L. Nah, begitu juga untuk limit kiri, jadi limit fungsi f untuk x mendekati c dari kiri, kalau dari kiri tandanya negatif, sama dengan L, artinya jika x kurang dari c dan x mendekati c, maka fx-nya mendekati L. Jadi x-nya kurang dari c, maka dari sebelah kirinya c. X-nya mendekat ke c, nah nanti fx-nya mendekati suatu nilai L. Katakanlah ini L1, katakanlah yang tadi mendekati L1 dari kanan, kemudian yang dari kiri mendekati L2 misalkan. Nah, misalkan ini L2 gitu ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa limit kanan dan limit kiri tidak selalu sama, bisa tidak selalu sama. Jadi seperti pada contoh ini, maka ini limit kanan dan limit kiri tidak sama, nilainya berbeda. Yang limit kanan nilainya adalah L1, limit kiri nilainya L2. Akan tetapi, kalau seandainya limit kanan dan limit kiri itu nilainya sama, maka itulah yang disebut sebagai limit fungsi fx untuk x mendekati c sama dengan L. Seperti pada contoh yang tadi, contoh yang awal tadi, limit kanan dan limit kirinya untuk x mendekati 1 kan sama, yaitu sama dengan 3 nilai limitnya. Nah, jadi limit fungsi f untuk x mendekati c sama dengan L itu ada kalau limit kanannya ada, kemudian limit kirinya juga ada, dan limit kanan harus sama dengan limit kiri. Nah, kalau begitu, kapan sebuah fungsi dikatakan tidak memiliki limit? Jadi, fungsi katakan tidak memiliki limit, atau maksudnya nilai limit sebuah fungsi tidak ada, itu kalau yang pertama, limit kanan ada, kemudian limit kirinya ada, tetapi limit kanan tidak sama dengan limit kiri. Nah, ini berarti nilai limit dari fungsi itu tidak ada. Kapan lagi sebuah fungsi dikatakan tidak memiliki limit atau nilai limit fungsi itu tidak ada? Yang kedua adalah kalau salah satunya yaitu limit kanan atau berarti tidak harus dua-duanya, atau limit kiri tidak ada. Tidak ada tuh maksudnya gimana? Yang pertama adalah kalau nilai f di dekat C itu menuju tak hingga. Jadi misalkan ini kita punya sebuah fungsi, misalkan ini C. Nah,
ternyata limit kirinya itu menuju tak hingga, katakanlah begini gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kan berarti grafik fungsinya dari kiri menuju tak hingga. Walaupun dari kanan ada misalkan, katakanlah begini. Dari kanan limitnya mendekati suatu nilai L, sedangkan dari kiri untuk X mendekati C dari kiri ternyata nilai F-nya menuju tak hingga. Nah, ini berarti limit kirinya tidak ada. Nah, kemudian kondisi seperti apa lagi sebuah limit kanan atau limit kiri dikatakan tidak ada? Yaitu saat nilai F di dekat C berosilasi. Nah, berosilasi itu bagaimana? Yaitu seperti ini. Jadi, semakin dekat ke C, nilai F-nya ini naik turun. Jadi, ini rapat sekali mendekati C. Nah, itu dikatakan tidak ada nilai limitnya karena nilai F-nya berosilasi. Walaupun misalkan nilai limit kanannya ada, katakanlah misalkan begini. Nah, jadi ini juga fungsi ini nilai limitnya maka tidak ada karena limit kirinya tidak ada. Tidak adanya adalah karena nilai F di dekat C-nya berosilasi. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.